Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabita Aisara dengan NIM 2318101075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek pemodelan matematika yang berjudul Analisis Model Matematika SLIR pada penyebaran penyakit PMK. Nah, PMK sendiri merupakan penyakit menular yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi. Nah, penyakit ini sangat mudah menyebar sehingga diperlukan pendekatan matematika untuk memahami dinamika penyebarannya dan mengevaluasi efektivitas pencegahannya atau pengendaliannya seperti dari vaksinasi maupun dari sisi kalingnya. Nah, tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk membentuk model SLIR, menentukan titik equilibrium, menghitung bilangan reproduksi dasar, menganalisis kestabilan sistem, dan melakukan simulasi numerik menggunakan metode Ranjekuta Orde 4. Nah, untuk penelitian ini merujuk pada artikel ilmiah utama yang berjudul Analisis Kestabilan Model SLIR pada penyebaran PMK sapi potong di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum kita membangun model, kita tetapkan beberapa asumsi terlebih dahulu. Jadi di sini ada 6 asumsi. Yang pertama, populasi bersifat tertutup. Yang kedua, tingkat kelahiran dan kematian alami diasumsikan sama. PMK dapat disembuhkan namun juga dapat menyebabkan kematian. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan culling atau pemotongan hewan yang terinfeksi. Yang kelima, sapi rentan dapat divaksinasi dan langsung masuk ke kelompok sembuh atau kebal. Dan yang terakhir, kekebalan setelah sembuh itu nggak bersifat permanen sehingga sapi dapat kembali menjadi rentan. Nah, asumsi-asumsi ini menjadi dasar dalam pembentukan diagram kompartemen dan eh, sistem persamaan diferensial. Nah, pada model ini eh, mo- populasinya itu dibagi menjadi 4 kompartemen. Yang pertama ada S, yaitu sapi sehat yang rentan tertular, L, yaitu sapi yang sudah terinfeksi tapi belum mampu untuk menularkan virus atau mengalami masa inkubasi. Yang ketiga adalah I, yaitu sapi yang sudah terinfeksi dan bisa menularkan penyakitnya ke sapi yang rentan. R itu sapi yang eh, telah sembuh dan memiliki kekebalan sementara. Untuk alur perpindahannya dari diagram kompartemen yang terlihat pada layar ini, yang pertama sapi rentan itu dapat berpindah ke kelas laten akibat kontak dengan sapi yang terinfeksi. Nah, sapi laten kemudian masuk ke kelas terinfeksi setelah masa inkubasinya berakhir. Nah, setelah terinfeksi itu dia dapat sembuh masuk ke R, tapi juga bisa mati akibat PMK atau bisa juga mati karena dipotong gitu. Selain itu, sapi rentan itu dapat langsung divaksinasi sehingga masuk ke kelas sembuh dari arah panah ini. Nah, namun karena kekebalan itu sebenarnya tidak permanen, maka sapi yang sudah sembuh sendiri juga dapat kembali lagi menjadi sapi yang rentan. Nah, dari diagram kompartemen ini menjadi fondasi utama yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam sistem persamaan diferensial. Berikut ini adalah parameter model yang saya ambil dari artikel utama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana ada 8 parameter yang digunakan, yang nantinya menggambarkan kondisi real dari merepresentasikan kondisi real dari penyebaran PMK di Jawa Timur. Selanjutnya, berdasarkan diagram kompartemen sebelumnya, diperoleh sistem persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan populasi terhadap waktu. Yang pertama, persamaan pertamanya ini adalah menggambarkan perubahan populasi rentan. Terus yang persamaan kedua, ini menggambarkan perubahan populasi laten. Mohon maaf, ini harusnya DL per DT. Kemudian yang nomor tiga, ini menggambarkan perubahan populasi yang terinfeksi. Yang persamaan keempat ini menggambarkan perubahan populasi yang sembuh. Nah, setiap persamaan ini dibentuk berdasarkan prinsip laju masuk dan laju keluar pada masing-masing kompartemen. Nah, dengan demikian model matematika itu mampu merepresentasikan dinamika penyebaran PMK secara kuantitatif. Selanjutnya, karena analisis ini menggunakan jumlah populasi absolut yang cukup rumit, maka dilakukan adanya normalisasi. Normalisasi sendiri yaitu mengubah variabel SLIR ini, yang huruf kapital ini dirubah menjadi proporsi populasi, yaitu SLIR yang huruf kecil ini. Nah, keuntungan normalisasi sendiri itu membuat modelnya menjadi lebih sederhana, lebih mudah untuk dianalisis, dan hasilnya itu nggak bergantung pada ukuran populasi yang sangat besar. Nanti model proporsional ini digunakan pada seluruh analisis di bab 3. Yang persamaan 2.1 ini eh, model proporsional untuk kompartemen S,
yang 2.2 kompartemen L, 2.3 kompartemen I, 2.4 kompartemen R. Selanjutnya kita bahas titik equilibrium. Titik equilibrium itu adalah kondisi di mana seluruh laju perubahan populasi bernilai nol secara bersamaan. Yang artinya populasi udah diam, nggak berubah lagi terhadap waktu. Nah, di model SLIR ini ada dua titik yang digunakan, yaitu titik bebas penyakit dan titik endemik. Untuk yang titik bebas penyakit, di sini diasumsikan bahwa kelas laten dan kelas infectednya itu bernilai nol, yang artinya PMK udah hilang dari populasi. Nah, hasilnya kita dapat dari ini, titik koordinat ini didapatkan bahwa untuk yang hewan proporsi yang rentan S0, itu yang ini yang saya tunjukkan ini. Kemudian untuk yang proporsi sembuh atau R0, yang bagian ini. Terus kenapa yang L0 sama I0-nya ini bernilai 0? Itu karena tadi di awal kan sudah kita asumsikan bahwa untuk yang kelas terinfeksi sama kelas laten itu kan bernilai 0 gitu. Selanjutnya kita bahas ke titik endemik. Berbeda dari titik bebas penyakit, kalau di sini itu ditetapkan secara permanen bahwa L dan I-nya tuh nggak boleh nol. Nah, yang menariknya di sini, kalau kita lihat nilai S1 pada persamaan 3.2, itu ternyata konstan dan nggak bergantung pada seberapa banyak hewan yang terinfeksi. Nah, artinya proporsi hewan rentan di kondisi endemik itu hanya ditentukan oleh parameter klinis dan kebijakan, bukan oleh dinamika infeksi aktif. Nah, pada titik endemik sendiri itu hanya ada dan akan bermakna secara biologis kalau misalnya nilai I1-nya itu positif. Nah, setelah kita turunkan ternyata kondisi itu ekuivalen dengan R0 lebih dari satu. Jadi intinya kalau misalnya R0-nya lebih dari satu, maka wabah PMK itu bisa menetap dan menyebar terus dalam populasi. Tapi kalau misalnya R0-nya tuh kurang dari atau sama dengan satu, maka titik endemiknya itu menjadi nggak relevan. Artinya penyakitnya itu akan menghilang sendiri, begitu. Selanjutnya kita masuk ke bilangan reproduksi dasar. Jadi R0 atau bilangan reproduksi dasar itu simpelnya adalah kalau misalnya ada satu sapi yang sakit masuk ke populasi sapi yang sepenuhnya rentan. Nanti sapi yang sudah terkena PMK ini akan menularkan ke berapa sapi yang rentan sih gitu. Nah, itu menjadi apa ya? R0 ini sebenarnya menjadi indikator yang paling kritis dalam model epidemi. Untuk ambang batasnya sendiri itu ada tiga, yang dimana untuk yang R0 lebih dari satu itu eh, menggambarkan penularan terputus dan penyakitnya punah. Kalau R0 lebih dari satu itu penyakitnya menyebar eksponensial dan bisa menetap endemik. Kemudian kalau R0 sama dengan satu, jumlah yang terinfeksi itu stagnan. Artinya nggak naik, tapi juga nggak turun gitu. Selanjutnya, eh, di sini tuh kita menentukan bilangan reproduksi dasar tuh pakai next generation matrix. Kenapa gitu? Kok kita pakai next generation matrix? Jadi nanti saya akan jelaskan. Nah, model SLIR ini sebenarnya punya dua kelas terinfeksi sekaligus kan. Yang pertama ada si latennya sama yang terinfeksinya. Jadi nggak bisa langsung kita hitung R0 dari satu persamaan gitu. Nah, makanya kita pakai metode next generation matrix. Jadi idenya itu kita pisahkan dulu mana yang merupakan infeksi baru yang kita tunjukkan dari matriks F ini. Kemudian mana yang cuma sekedar perpindahan antar kompartemen dari matriks V gitu. Nah, yang masuk di matriks F itu sebenarnya cuma suku alfa IS, yaitu kontak antar sapi rentan dengan sapi yang terinfeksi yang menciptakan kasus baru. Sementara kalau yang perpindahan dari laten ke terinfeksi itu masuknya ke V, karena itu kan bukan kasus baru ya. Jadi itu cuman perkembangan klinis dari infeksi yang sudah ada. Terus untuk proses mendapatkan R0-nya, jadi setelah matriks F dan V-nya itu kita diturunkan di titik bebas penyakit, kita hitung ini nilai K-nya dengan rumus ini yang saya lingkari ini. Yang kita sebut sebagai next generation matrix. Jadi pada dasarnya nilai R0 itu sebenarnya adalah nilai Igen terbesar dari matriks K itu, atau istilah matematisnya itu adalah radius spektral. Nah, hasilnya itu ditunjukkan pada persamaan 3.5. Untuk interpretasinya sendiri, kita lihat untuk yang poin pertama itu menunjukkan bahwa itu adalah laju penularan efektif yang sudah dikoreksi oleh vaksinasi. Jadi kalau makin besar laju vaksinasinya, maka makin kecil nilainya gitu.
nilai ini ya maksudnya, yang makin kecil. Kemudian yang poin kedua itu rata-rata waktu sapi bertahan di fase laten sebelum masuk ke fase infeksi, mati, atau dipotong. Terus kalau yang poin ketiga itu proporsi sapi laten yang benar-benar berhasil berkembang jadi infeksius gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya R0 ini mengukur dari suatu sapi yang masuk fase laten, terus berapa sapi baru yang akhirnya tertular di populasi yang masih sepenuhnya rentan gitu. Selanjutnya kita bahas perhitungan numeriknya. Jadi kalau kita menggunakan nilai parameter dari tabel 1 sebelumnya dan menggunakan persamaan 3,5, didapatkan bahwa nilai R0-nya itu adalah 1,16. Nah, karena nilainya ini lebih dari 1, artinya PMK itu akan menetap dan terus menyebar secara endemik di Jawa Timur kalau misalnya nggak ada intervensi tambahan. Nah, intervensi tambahannya ini apa misalnya? Jadi dua tombol utama yang sebenarnya kita tekankan di sini itu adalah menaikkan laju vaksinasinya atau memperketat kalingnya. Jadi dengan begitu nanti kita akan menekan nilai R0-nya di bawah 1 gitu. Selanjutnya kita bahas analisis kestabilan. Jadi setelah kita tahu titik equilibriumnya itu ada di mana, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya populasi sedikit terganggu dari titik itu, apakah nanti dia akan balik ke titik itu ataukah malah menjauh gitu. Nah, nanti yang bisa menjawab ini sebenarnya adalah analisis kestabilannya, yaitu caranya dengan melakukan linearisasi sistem menggunakan matriks Jacobian gitu. Nah, Jacobian sendiri dievaluasi di titik bebas penyakit, lalu kita cari nilai eigennya. Nah, dari matriks 4 kali 4 ini nilai dua nilai eigennya itu langsung negatif karena semua parameternya positif. Sedangkan dua sisanya itu eh, kita uji pakai kriteria Roth-Hurwitz. Jadi syarat kuncinya itu jatuh pada koefisien A harus positif. Nah, setelah diturunkan, syarat itu ternyata ekivalen dengan R0 kurang dari 1. Tuh, ini. Nah, artinya titik bebas penyakit itu stabil. Nah, PMK akan menghilang sendiri dari populasi kalau jika dan hanya jika R, R0-nya itu kurang dari 1. Selanjutnya kita bahas kestabilan titik equilibrium endemik. Jadi untuk yang titik endemik ini, Jacobian dievaluasi saat I1-nya nggak nol, menggunakan persamaan karakteristik yang lebih kompleks, yaitu polinomial order 4. Di mana syarat stabilnya adalah dua sekaligus yang harus terpenuhi bersamaan, yaitu R0 lebih dari 1 dan eh, D plus gamma plus mu, beta plus mu, kappa plus mu plus omega lebih dari beta gamma omega. Jadi syarat kedua ini intinya kekuatan keluar dari sistem serta gabungan dari kematian. Dari kematian, penyembuhan, kaling, dan hilangnya kekebalan. Yang dimana harus lebih besar dari siklus umpan balik endemik, yaitu sapi yang sembuh lalu kehilangan imunitas lalu terinfeksi ulang. Kalau kekuatan keluarnya ini menang, maka endemik stabil pada level tertentu. Selanjutnya kita bahas ke simulasi numeriknya. Jadi untuk memverifikasi hasil nilai teoritis dilakukan di simulasi numerik menggunakan metode Ranjekuta. Jadi metode ini dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Lanjut ke grafiknya. Jadi pada awal simulasi menunjukkan dinamika keempat kompartemen selama 200 hari. Jadi populasi rentan mengalami penurunan yang sangat cepat akibat tingginya tingkat penularan. Terus di saat yang bersamaan, populasi laten dan terinfeksi meningkat sehingga terjadi puncak epidemi sekitar hari kelima. Selanjutnya, populasi terinfeksi mulai menurun akibat adanya kesembuhan, vaksinasi, dan kebijakan kaling. Sementara itu, populasi sembuh meningkat sangat signifikan hingga mendominasi populasi. Nah, pada jangka panjang, seluruh kurva mulai melandai dan menuju nilai konstan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai titik equilibrium endemik yang stabil. Dengan kata lain, hasil simulasi numerik ini sudah konsisten dengan hasil analisis teoritis sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai R0 lebih besar dari 1 menyebabkan PMK tetap bertahan secara endemik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model SLER berhasil menggambarkan penyebaran PMK pada sapi potong di Jawa Timur. Kemudian diperoleh bahwa nilai R0-nya itu sebesar 1,16 yang menunjukkan penyakit berpotensi menetap secara endemik.
Kemudian hasil analisis kestabilan menggunakan kriteria Roth-Hurwitz menunjukkan bahwa titik bebas penyakit itu nggak stabil, sedangkan titik endemiknya itu stabil. Dan itu simulasi numerik menggunakan metode Ranjekuta Orde 4 menghasilkan perilaku sistem yang konsisten dengan hasil analisis teoritis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.